Tapi yang terkenal dari Serat Sota Soma adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Itu pun selama ini juga dibiaskan artinya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ika diartikan satu. Padahal Ika itu artinya tujuan. Dibiaskan juga. Terus ada lagi gerakan Bhinneka Tunggal Ika diganti pluralisme. Wis tambah parah udah. Karena konsep dasar esensi Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme itu berbeda. Kalau pluralisme itu ideologi asing, artinya apa? Kamu harus menghargai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan. Kalau konsep esensinya seperti itu apa? Orang akan berlomba-lomba untuk mengangkat perbedaan. Karena di situ esensinya kita harus menghargai perbedaan. Otomatis apa? Kita akan didorong, dimotivasi untuk memunculkan perbedaan. Dan orang lain harus menghargai. Sementara kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak. Bhinneka, sesuatu yang bhinneka itu adalah wis ginar sing jagat. Tidak perlu diomongkan karena itu sudah warna alam bhinneka itu. Salam Rahayu. Rahayu. Mati. Nggih kula terakan dumateng para pepunden, para bini sepuh, sesepuh ingkang anggo masuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangbating praja, para satriyaning negari minangka pandam-pandoming para kawedase ingkang pantes ing lematan nuninggih panjenenganipun Bapak Sutrimo Dalasan sapriyat ingkang kula hormati ugi dumateng panjenenganipun ingkang ngamugati nunggih Mas Widi ingkang tansah bahagia mulya saha para tamu kakung putri ingkang tansah kawula hormati ugi. Nunggih keparenga pambil ngaturaken waning sedya ing siang kalangan menika kula merdapa kapitedan Sinaraya ingkang parikedah jejeri minangka pranata adicara ngaturaken rerencaning adicara ingkang sampun rinantam dening para kluwangsa. Areng saderengipun ngaturaken rerencaning tata adicara ingkang sampun sinanggit dene panjenengan ingkang bugati nuninggih karena tunduk kalian kuncaran bangsa ingkang linambaran agung Pancasila. Sumangga nuwun panjenengan sedaya kula ndherekaken manuka puja miwah puji syukur wonten rasa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Satemah hamba bardaya pangaribo ingkang tumantuk dumateng kawedase. Kajina ing wekdal siang kalangan menika panjenengan sedaya dalasan kula tansah naringan kempal manunggal raharjan nganti raharjan tebih ing sampikala kanthi aturaken syukur kunjuk utanatan Gusti ingkang Maha Welas Tuwin Wawasih. Nggih para tamu kakung semoga ingkang satu budi ing wekdal siang menika kita sedaya manunggal makempal wonten pidanipun Mas Widi saperlu sesarengan ngaturaken sarasean utawi sesarengan bedah napa ing dados pengatosanipun utawi ingkang dados tetinggalanipun leluhur kita inggih menika kita wonten ing tlatah Jawi ingkang samangke badhe katuraken dumateng panjenenganipun ingkang piniji inggih Bapak Sutrimo. Nggih perlu kapuningan bilih ing wekdal siang kalenggan menika kita sedaya badhe nindakaken sarasian menika beto tema inggih menika Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pramila ningali tema ingkang sampun dipun aturaken kala wau jumbo sanget kalian kawontenan ing sakmenika jaman. Mugi-mugi para bapak ibu ingkang paring sukulilangan penggalih rawuh sakmangke saged nambahi pangertosan, nambahi wawasan
ingkang samangke nambahi pitadosan kita tansah nguri-nguri Pancasila minangka tinggalipun leluhur bangsa kita. Lha niki minangka tata titining adicara ingkang sampun rinantam dening panjenengan ingkang piniji, sumangga kita sesarengan kita buka kanthi ngaturaken hastungkara brata pramila panjenenganipun kadang kula Mas Prayitna kawetaraken sumangga. Rahayu. Rahayu. Dumateng para pepundhen sepuh asepuh ingkang pono ing pangas buntas ing kawruh yang tansah lindung ngastuti dumateng pepoyan ingkang utaman ingkang sadu pantes pundi-pundi saha kinabekten inggih kepareng rawuh menika Bapak Sutrino saking paguyuban raket prasaja pebedah budaya bangsa nggih. Ugi kepareng rawuh menika para sepuh kula lan para rawuh sedaya kakung samutri ngasatu bagi mulya. Kula katiban sampur menika mimpin donga. Monggo kita sareng-sareng nyuwun saha matur suwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa dene menapa ing rikala menika kita sedaya tansah dipun paring kebagas warasan, keselamatan, lumimpah rezeki, raos nikmat, ayem tentrem jemarem. Satemah mangke hayu ayem-ayem wah tentrem. Monggo kesarengan kita nyuwun dhumateng Gusti ingkang maos panyuwunan kawiwitan. Duh Gusti, niat kula handedenge nyuwun sasmita takdiring Gusti. Siribut dicipta rasa wis nyawiji pancer tunggal godhong rina cangkoke wengi. Roning pertiwi sekar sukmadi pentil pertimah pentil kencana kang dumadi. Wai rasa pisang punggung roning pandan balik banyu. Pisang gunung sanggar waringin niringin kurung jemurung tekad kang suci kang dadi karing rasa tunggal ya rasa jati. Respati sumring jaya manusuping sapa jati nyawiji wujud trimurti. Mbok sedaya kan nyadong pangsa Gusti kang madangi yoro ira yoro. Perwani ditah tukai kopi kukewaten Jawa dasar kasunyatan segoro pangembating ibu pertiwi. Lungguh ana alam kang suci bang krana kang sanyata uripe den bisa langgeng supaya mukti lestari dumunung ing semua kencana selamat lampah kawula sadonya. Kesang alam donya tumuju alam wasana mugi tansah dipun titah dening Dewa Pangestu Gusti dhateng marginipun Gusti kanthi slamet tumuju dhateng Gusti mangke kasampurnan lan mugi-mugi tansah dipun paring rezeki ing barokah kathah turah timpah lumimpah lumintu tan ana padha direndalu dipun paring kebagas warasan lahir batinipun keselamatan ing samubarangipun dipun paringi panjang uswa raos nikmat ayem tanten den jemarem satemah mangke ayo ajen tentrem sakejumpuh napa kang ginayuh sembada krasane diteko sang jinangka lestari kang kasti ugi dipun tebihaken saking sekating beka sengkala sesinggahna saking kala singgah kala singgah pansuk minggah tirko kala sumingkir sing aomo sing aulu sing suku sing asirah sing atenggak lawan sing abuntut padha sira suminggawa mulya ing asal neki aja nggodha angrencana apan ingsun yusun jatining
urip dumatiku saka henu heneng heninging cipta singgang sono ing tawang wang prajaku wis pencaya betenge rajek wesi atek-atekku bumi pertiwi panduluku kiblat papat payungku kang sang jati wasisa dudu wasesane manungsa wasesane kang maha kuwasa rahayu 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 Rahayu, rahayu satuntung. mekaten babila kepatipun bilih papunten bisa ngatur rahayu 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 Rahayu. kita bateraken dumateng penata cara monggo Nggih, matur sembah nuwun. Kalau taraken dumateng Mas Suprayitno, mugi-mugi napa ingkang dados sedaya panyuwunan kita sedaya tansah pikantuk piwales saking Gusti ingkang welas duweni wasih saged migunani napa ing dados niat kita sedaya wonten menika pawiyahan tersebut. Dan ini para tamu kakung putri ingkang kawula hormati, saderengipun wedhar sabda saking panjenenganipun Bapak Sutrimo katuraken disuwun dumateng panjenenganipun ingkang piniji mugi Mas Widi kersa aturaken sesorah utawi atur wontenipun adicara ing wedal siang menika pramila panjenenganipun kauturaken monggo. Rahayu. Rahayu. Sugeng injing menjelang siang dumateng para kakang sedaya ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Trimo Sabtu ugi para pinisepuh aji kula ingkang kula sedaya sampun ketara rawuh wonten dalem kriya kula inggih acara sarasian budaya. Ngaturaken mohon maaf pangapunten ingkang agung mbok menawi maringi pasugatan palenggahan dumateng panjenengan sami kirang prayogi kula nyuwun ageng samudha. Mugi-mugi acara ing dinten menika saged lancar sedaya boten enten salah satunggal punika. Katen atur saking Allah ngaturaken matur nuwun rahayu. Rahayu. Nggih, matur sembah nuwun. Panjenenganipun ingkang ngabukati Mas Widi ingkang sampun sajak kanthi nglenggana bingah malah nampi rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi menapa ingkang dados niat hajat panjenenganipun Mas Widi sak mangke sak paripurnaning adicara tansah naringan bahagia mulya saha ingkang pikantuk piwales ngarep kita sedaya rejeki ingkang melimpah ingkang berkah ugi mugi menapa ingkang dados niat kajatipun migunani sedayanipun ingkang kersa paring syukur langgeng penggalih rawuh ing menika pawiyahan. Nun inggih para tamu para undangan ingkang bahagia mulya dumampa adicara salajengipun sakmenika badhe dipun aturaken wedhar sabda ugi sesorah saking panjenenganipun ingkang piniji menika panjenenganipun Bapak Sutrimo ingkang sampun kaya-raya rawuh saking Pidalem Malang nggih Bapak. Nggih saperlu sesarengan bedah napa ingkang sampun dipun aturaken teng ajeng tema menika Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pramila mangke saparipurnane panjenenganipun sampun ngaturaken wedhar ingkang sampun rinancam panjenenganipun para bapak ibu ingkang kersa mangke ugi dipun keparangaken ngaturaken tanya jawab mangkaten nggih Bapak. Kondo takon nggih. Dadi takok ngoten karepe bangsa Indonesia khususnya Pancasila dikeken iki dieneken iki karepe ben piye ya. Karena mangke sumangga kita sesarengan
sareng-sareng nambahi uripe swasana ing wedal siang menika. Pramila panjenenganipun ingkang piniji panjenengan Bapak Sutrima wedal sasana kawataraken sajeng kabeh sumangga. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, dan juga para sesepuh pinesepuh aji sepuh ingkang dadi hormatan di Tulungagung ini, yang saat ini di rumahnya Mas Widi, salah satu anggota kita di Tulungagung. Saya terima kasih sekali setiap kita lawatan ke Tulungagung. Ini temanya cukup menarik, dan yang menonton itu juga cukup banyak, puluhan ribu yang nonton setiap kita ada lawatan di sini. Termasuk terakhir kita bicara tentang bangsa ini yang bangsa hipokrit kemarin. Dalam satu sisi agamis, hampir setiap saat di berbagai media itu bicara agama. Bahkan di grup WA saja itu seringkali orang share dalil itu kayak setiap saat. Tapi korupsi merajalela. Ini kan bangsa yang hipokrit. Tema itu cukup menarik sehingga yang nonton puluhan ribu. Di sisi lain saya juga berterima kasih ya, karena teman-teman di Tulungagung ini kondo takonnya cukup berbobot gitu loh. Menandakan SDM-nya teman-teman di Tulungagung itu bisa diacungi jempol. Selain memang karakteristik Raket Prasojo sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita karakteristiknya bukan tanya jawab, tapi kondo takon. Barangkali kita masih satu-satu yang punya konsep itu. Dan ini konsep asli Jawa. Karena kalau tanya jawab, ini seolah-olah nanti pembicaranya itu yang paling pintar. Yang hadir harus bertanya, pembicaranya harus menjawab. Padahal leluhur kita dulu mengatakan begini, "Le, sak ganteng-gantengmu itu gembol tai." Dalam artian apa? Kita semua punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, kalau dengan konsep kondo takon kita lebih nyaman, sehingga nanti yang hadir maupun para pemirsa tidak harus bertanya, tapi bisa kondo menyampaikan pendapat. Itu konsep kita. Nah, ketika kita bicara budaya Jawa, berkali-kali kita sampaikan budaya Jawa itu nggak cuma sekedar seni, apalagi Tulungagung terkenal dengan dulu ada ketoprak Pak Siswo, nah, terus ada pejaranan. Nah, budaya Jawa bukan sekedar bicara seni, ketoprak ataupun jaranan. Budaya Jawa itu bisa bicara apapun. Buktinya apa? Pada masa keemasan leluhur kita Majapahit yang mampu menguasai sepertiga dunia, terus pada masa kerajaan Singhasari menguasai Asia Tenggara, ini membuktikan kalau kita memiliki kedaulatan yang luar biasa. Kita punya kedaulatan pangan, yang saat ini bangsa kita tidak memiliki kedaulatan pangan. Apalagi pemerintah kita selalu programnya ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Apa bedanya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan? Nah, ini saya harap tidak tahu diadakan di ini, Mas Prayitno ini kan petani, juga pamong desa, coba diadakan di balai desanya Mas Suprayitno sana, diundang teman-teman petani, kita bicara, kita bedah apa itu kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, supaya kita bisa menjadi pilot project, bisa menginspirasi bangsa ini. Kalau sepanjang bangsa ini masih bicara ketahanan pangan, kita tidak mungkin bisa merdeka jiwa raga di sisi pangan. Kalau kita ingin merdeka jiwa raga dari sisi pangan, tentunya harus bicara kedaulatan pangan, bukan bicara ketahanan pangan. Sekaligus kemarin ada yang punya ide supaya teman-teman yang selama ini merasa sepemikiran dengan kita, itu nanti dibentuk semacam paguyuban Yayasan Raket Prasojo cabang Tulungagung. Dan ini tadi banyak yang anggota kita yang tidak tahu. Contohnya Mas Panji, saya telepon malah sekarang pergi ke Malang.
Tak telepon lho. Lah kula mboten ngertos Pak Trimo. Kula mboten dikabari. Terus kula telepon Mas Pak Yuli, Sami. Anggota kita di Tulungagung banyak kok. Coba nanti saya coba bentuk grup WA Tulungagung supaya saling mengenal selama ini yang sepemikiran. Karena memang Rakat Prasojo ini tujuan utama adalah injection psikologi, pencerdasan. Dengan itu nanti mengarah kepada bangsa ini cerdas, tercerahkan, bangkit, dan merdeka jiwa raga. Jadi bicara budaya Jawa bukan sekedar tadi seni saja, atau mohon maaf banyak teman-teman penggiat budaya Jawa itu seringkali gelem ngerasake donya ning mau mikir donya. Maksudnya bagaimana? Mereka pergi ke punden, ritual ke Candi Gayatri, ke Candi Dadi, ya, kadang ke gunung, ya. Tetapi dia lupa akan kehidupan rumah tangganya. Ya tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Gelem ngerasakin donyo, tapi mau mikir donyo. Ngerasakin donyo yang bagaimana? Gelem ngrasakne penake non sewu kumpul karo bojone. Gelem ngrasakne penake numpak sepeda motor api, pengen ngerti rasane non sewu duwe anak. Ini gak gelem mikir donyo. Nah, karena tema ini termasuk tema mikirkin dunyo, yaitu temanya yang dipilih Mas Widi, yaitu Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau kita tidak mau berpikir itu, ya selamanya anak turun kita akan menjadi bangsa jongos, bangsa budak. Kita tidak bisa merdeka jiwa raga. Dan bicara Jawa akan banyak hal yang kita bisa bicarakan. Petani, kita bicara pertanian. Kalau nanti ada ketemu orang yang suka pengobatan, ya kita bicara pengobatan. Kalau seandainya teknologi pengobatan pada masa Majapahit itu tidak hebat, tentunya kita tidak mampu menguasai sepertiga dunia. Logikanya begini, ketika prajurit Majapahit mengadakan ekspedisi Pamalayu, ekspedisi menghadang tentara Mongol. Catatan sejarah 2 kali lur kita tuh menyelamatkan negara Vietnam, bangsa Vietnam dari serangan Mongol. Ketika prajurit Majapahit mau berangkat perang, kan nggak mungkin perutnya lapar. Bagaimana nih dia mau perang kalau perutnya lapar? Musuh dengan kerajaan Mongol, tentara Mongol. Atau mamanya tentara Majapahit tadi luka. Kalau teknologi pengobatannya tidak canggih, ya tidak mungkin tentara Majapahit itu bisa menang perang. Padahal yang namanya senjata kimia itu sejak dulu sudah ada. Bagaimana perang strategi perang antara Calon Arang dengan Airlangga ini pakai senjata kimia. Calon Arang tuh pakai senjata kimia, sore loros, esok mati. Termasuk bagaimana senjata kimia ketika Sultan Agung menyerang Batavia. Ini VOC menggunakan senjata kimia. Akhirnya apa? Waktu itu prajurit Sultan Agung semuanya kena diare, mencret-mencret. Itu senjata kimia. Dan waktu itu Sultan Agung menggunakan senjata kimia ketika menyerang Surabaya. Bicara Jawa banyak hal yang saat ini seperti terlupakan. Yang tidak suka Jawa diserang habis-habisan, katanya Jawa itu syirik, klenik, musyrik, kafir, ya. Yang tidak suka Jawa jelas mereka memang ingin menghancurkan kita dengan kedok agama. Sehingga kita nanti juga akan kita bahas temanya apa? Agama merupakan alat geopolitik untuk menguasai dan menghancurkan suatu bangsa. Sementara yang suka Jawa mabuk halusinasi, meditasi. Terulah contoh nih, meditasi di Candi Dadi,
berhalusinasi, dia ketemu apa? Ada yang katanya ketemu jin, ketemu macan, berhalusinasi. Kita kecandi tadi seharusnya berpikir ini adalah peninggalan leluhur kita dan kita merupakan bagian dari leluhur kita. Darah leluhur mengalir dalam tubuh kita. Bukan kita ke sana diam terus berhalusinasi. Emangnya kalau kita udah berhalusinasi, oh saya ketemu jin peri cantik, apa yang dihasilkan? Nggak ada. Sepanjang kita masih berhalusinasi seperti itu, jangan harap kita ini bisa maju. Jadi tujuan besar Raket Prasaja seperti itu. Menggugah bangsa kita yang tertidur dengan mata terbelalak. Kalau kita membangunkan orang tertidur mata terpejam agak gampang. Tapi membangunkan bangsa Indonesia yang tidur dengan mata terbelalak, inilah cukup berat. Nah, ketika bicara Pancasila tema kita hari ini, ketika kita bicara identitas bangsa Indonesia itu banyak. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini termasuk identitas bangsa. Nanti bisa tema lain. Salah satunya, kenapa kok itu disebut identitas bangsa Indonesia? Kalau orang tadi tidak lagi memakai nama yang bercorak bahasa Indonesia ataupun bahasa Nusantara, di mana identitas dia sebagai orang Indonesia? Kita kenalan. Namanya siapa? Namanya nama Arab. Kan sudah hilang dia identitasnya. Sumpah Pemuda termasuk salah satu identitas bangsa Indonesia. Pancasila itu termasuk identitas bangsa Indonesia. Karena identitas pada bentuk perilaku. Rakyat kita, leluhur kita, kenapa leluhur kita tidak pernah mau membuat kitab suci? Karena kitab suci ini adalah way of life, pandangan hidup. Sementara ajaran Jawa itu lebih cenderung lifestyle, gaya hidup. Sehingga aran-aran leluhur kita tuh semuanya lifestyle, gaya hidup. Lain nek dijiwit loro jon jiwit. Ini kan gaya hidup. Tapi kalau way of life, pandangan hidup, ini adalah bentuk-bentuk yang tertulis di kitab suci. Kamu boleh menikahi menantumu. Dasarnya apa? Kitab suci ini, ayat ini. Pandangan hidup. Kamu boleh menikahi budak-budak kamu. Dasarnya apa? Kitab suci, ayat ini. Itu pandangan hidup. Way of life. Sementara ajaran Jawa lebih cenderung lifestyle, gaya hidup. Nah, Pancasila ini sudah ada mulai ribuan tahun silam. Karena itu merupakan lifestyle, gaya hidup leluhur kita. Setelah itu dimunculkan, digali dari nilai-nilai leluhur kita oleh Bung Karno. Sehingga Bung Karno tidak pernah berkata dialah pencipta Pancasila. Beliau mengatakan apa? Saya hanyalah penggali nilai-nilai luhur dari leluhur Nusantara, bukan pencipta Pancasila. Nah, ketika yang awalnya lifestyle terus dibukukan walaupun hanya sekedar 5 sila, ini akan berubah menjadi way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup ini namanya aja non-sewu kita bicara pandangan ke sana. Kita kan belum sampai ke sana. Berbeda dengan lifestyle, gaya hidup. Kalau gaya hidup kan otomatis setiap saat kita lakukan. Kalau pandangan hidup, ya namanya pandangan. Jadi Pancasila merupakan pandangan hidup karena sudah berbentuk tulisan. Dan ini mirip dengan kitab suci. Nah, saat ini bagaimana kita menjadikan Pancasila yang awalnya dirumuskan oleh Bung Karno menjadi way of life, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lifestyle, gaya hidup.
Ini tugas bangsa kita. Tetapi ketika kita mencari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handaya, ini kita kesulitan mencari pemimpin-pemimpin kita yang bisa menjadikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, ing tuturi handaya. Itu kesulitan. Rata-rata menjadi ing ngarsa numpuk bondo. Akhirnya terjadilah penjaraan kayak kemarin, demo dan penjaraan. Karena pemimpin kita banyak yang sekedar ing ngarsa numpuk bondo. Nah, ketika kita bicara Pancasila ya, dan ditetapkan sampai detik ini tidak dirubah, Pancasila merupakan dasar negara. Walaupun kemarin ada orang yang berupaya Pancasila itu digantikan menjadi pilar. Wah, ini benar-benar bahaya laten. Kenapa? Yang namanya dasar ini tidak bisa diganti. Kalau diganti otomatis rumahnya harus roboh dulu. Negara Indonesia ibaratnya kan rumah, dasarnya Pancasila. Loh, kalau dasarnya mau diganti ya otomatis negara ini harus roboh dulu rumahnya. Tetapi kalau Pancasila menjadi pilar, begitu mudah diganti. Namanya aja pilar. Untung orangnya udah meninggal, sehingga ketika beliaunya meninggal tuh banyak di antara kita malah senang malahan. Karena ini bisa dikatakan apa? Ini bahaya laten. Rongrongan. Dia merongrong kedaulatan negara kita. Banyak yang mau teriak tidak berani karena waktu itu beliaunya kan menjadi salah satu tokoh nasional. Tapi di dalam hatinya mereka benar-benar kecewa gitu loh. Terus ada 4 pilar. Ini benar-benar pengkhianat negara ketika Pancasila dijadikan pilar. Apalagi di sisi lain, orang-orang agamis radikal ini begitu tidak menyukai Pancasila. Kalau ini sudah jadi pilar kan gampang dong, diganti pilarnya, ganti pilar lain. Kenapa orang-orang agamis radikal tidak suka Pancasila? Karena memang bertentangan. Sehingga benar kata ketua PIPP ya, yang yang menjadi lembaga yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk ideologi Pancasila itu mengatakan, walau beliaunya itu backgroundnya dari pondok pesantren, orang-orang agamis, tapi beliaunya mampu berpikir objektif yang mengatakan apa? Agama adalah musuh Pancasila. Kenapa? Karena agama itu membuat bangsa ini terkotak-kotak. Jangankan beda agama, satu agama beda tafsir bisa bermusuhan. Di sisi lain, ya, Pancasila ini kalau dahulu sebelum dirumuskan oleh Bung Karno, Pancasila itu terdiri dari cipta, rasa, karsa, karya. Nah, setelah itu dirumuskan menjadi yang saat ini. Tapi ini juga butuh proses. Dulu itu oleh Bung Karno ketuhanan yang Maha Esa itu di belakang. Dan itu kalau menurut saya sangat setuju. Kenapa? Sebelum kita bicara ketuhanan, lebih baik kita bicara kemanusiaan. Karena saat ini banyak orang yang berbicara ketuhanan, bahkan juga sudah mulai langka mereka memahami ketuhanan. Mereka hanya bicara tentang agama. Mereka belajar agama, lupakan Tuhan. Mereka belajar Tuhan, lupakan kemanusiaan. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melewati berbagai proses, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, Esa ini beda dengan Eka, walaupun sama-sama bahasa Jawa kuno. Esa artinya tunggal, Eka artinya satu. Jadi Pancasila tidak mengamanatkan satu. Pancasila tidak mengamanatkan agama. Jadi orang Indonesia itu tidak beragama nggak apa-apa. Bahkan oleh Pak Rocky Gerung tuh agak melenceng kalau menurut saya.
menurut Pak Rocky Gerung, berdasarkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang Indonesia itu tidak bertuhan pun boleh. Berarti ateis boleh. Yang penting dia tidak menyakiti manusia lain, tidak merugikan manusia lain, dia tetap berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kalau menurut Pak Rocky Gerung. Banyak itu videonya yang viral. Tapi kalau menurut kami tidak. Pancasila adalah satu kesatuan dari 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tunggal, bukan Eka. Sementara kenapa agamis radikal, umat agamis radikal tadi tidak suka Pancasila? Dia menyebutkan Pancasila itu tohut karena agamanya mengamanatkan Tuhan itu satu. Bertolak belakang, sehingga kalau kita mau memurnikan Pancasila, agama yang mengamanatkan Tuhan itu satu sebenarnya nggak layak di Indonesia, karena bertentangan. Sehingga tidak heran mereka yang yang menjadi umat agamis radikal itu ingin mengganti Pancasila. Dan saat ini pun mindset tentang ketuhanan, definisi tentang ketuhanan bangsa ini sudah saya lihat bias. Orang Jawa mengajarkan Gusti iku tan kena kinaya ngopo. Tidak terperkirakan. Sing ana kuwi dudu. Tapi saat ini bangsa kita mendefinisikan Tuhan itu bias. Ngapunten kita sambil belajar. Manipun penyawa ngendika Gusti ingkang mau welas lan mau asih. Itu bias. Itu bukan konsep ajaran leluhur kita. Itu berasal dari ajaran Dayak. Kalau kita bicara tan kena kinaya ngopo, lah kok ini didefinisikan Tuhan itu maha mau welas mau asih, maha pengasih maha penyayang. Berarti kan coba renungkan, tan kena kinaya ngopo tidak terpikirkan. Lah kalau ini terdefinisi katanya Tuhan itu maha pengasih maha penyayang, kan berarti seperti manusia. Memang ajaran Dayak mengamanatkan Tuhan itu mirip manusia, maha pengasih maha penyayang. Kalau Tuhan tuh kasih sayang pada kita, ya dikasih sayang. Kalau nggak suka, diazab, dihukum. Ini bukan konsep ketuhanan leluhur kita. Karena Tuhan itu tidak seperti manusia. Kalau Tuhan tuh maha pengasih dan penyayang kan mirip manusia. Mas Widi itu karena seneng sama saya datang ke sini dikasih oleh-oleh, disangoni. Karena seneng. Nah kalau nggak seneng, nanti awas ya Pak Sutri mau kesini tak bunuh. Awas ya kalau kesini nanti saya racun. Itu bukan konsep definisi Tuhan menurut ajaran leluhur kita. Tan kena kinaya ngopo tidak terpikirkan sing ana wae dudu. Tuhan itu tunggal, bukan eka, bukan satu. Ini yang harus kita pahami. Nanti supaya lebih gayeng ya kondo takon. Saya waktu jadi pembicara di UGM membedah satu sila saja, ketuhanan yang Maha Esa ini bisa 2 jam waktu itu. Nah, karena ini kita bahas Pancasila secara keseluruhan, dan saya lebih suka kondo takon. Nah, karena teman-teman di Tulungagung tuh luar biasa. Video yang kemarin viral kok. Nah, ini monggo. Saya bedah, belum bedah ya, ini baru prolog tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan ternyata selama ini tanpa kita sadari, konsep dan definisi ketuhanan yang kita sering ucapkan ini sudah bias dari ajaran leluhur kita. Kenapa kita terperosok dengan ajaran Dayak yang mendefinisikan Tuhan seperti manusia yang seneng, ya Tuhan itu seneng itu mengasihi menyayang, kalau nggak seneng diazab atau dihukum. Tuhan kok kayak preman gitu loh. Jadi Mas Praetno, kamu harus tunduk sama saya. Kalau enggak tak pukuli. Lah kayak preman toh. Tuhan kok kayak preman itu loh. Kita sadar enggak itu? Kalau ajaran Dayak itu lucu-lucu gitu loh, kalau kita mau jujur gitu loh. Tuhan dikategorikan seperti preman, dipikirnya seperti preman. Ya.
Monggo kondo takon siapa apa mic-nya Mas. Siapa dulu yang kondo takon apa jenengan dulu monggo. Ngapunten Pak, terima. Niku enten sing ten jaba sik, monggo diangket deh. Monggo. Mas kan itu Mas. Nah, saya pun di Ngapun Pak, terima ini sambil menunggu. Nggih, Sambil menunggu tamu yang lain. Ini tadi sampaikan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Itu bukan konsep kita itu. Itu ternyata bukan konsep dari Rakat Prasaja ini nggih. Bukan Rakat Prasaja, bukan konsep leluhur Nusantara. Oh, bukan konsep kita. Oke. Rakat Prasaja tidak punya ajaran ya. Tidak punya ajaran ya, karena Tuhan Maha Welas lan Maha Asih itu sebenarnya kalau saya menyampaikan ini hanya sebagai istilah dalam penyampaian bahasa, istilahnya untuk pengertian secara detail dan dalam kita kan kalau tidak ada penjelasan seperti ini mungkin ya tidak gamblang ya. Jadi istilah bahasa welas dan asih itu ternyata memang kita sering menyampaikan itu hanya dalam istilah penyampaian bahasa saja. Tapi secara penjelasan secara detail itu kalau memang dibahas dikupas melalui organisasi atau melalui perkumpulan kita ya itu memang benar artinya benar enggak welas atau asih berarti kan ibarat orang bekerja itu kan minta imbalan gitu ibaratnya ngoten nggih. Jadi istilah yang sering kita pakai dalam artian halus itu adalah welas dan asih itu yang pertama. Terus yang kedua ini saya sebenarnya apa yang disampaikan saja sebagai prolek tadi nggih Pak Trimo itu sedikit mau menyampaikan sesuatu. Kalau Pancasila itu memang dari dulu itu lifestyle nonton gitu, lifestyle gaya hidup. Tapi di sana pernah disampaikan bahwa Pancasila itu adalah asal usul dari dibahas dikupas dari kitab dari Empu siapa namanya? Sutasoma itu yang Bhinneka Tunggal Ika-nya. Bukan Pancasilanya. Oke. Berarti di sana Sutasoma tidak hanya sebagai tambahan gitu ya Pak. Pak Trimo ya. Jadi Empu Sutasoma menyampaikan di sana ada kitab Sutasoma di sana membahas terkait dengan ketuhanan juga. Apakah itu tidak ada ikatannya dengan ajaran Pancasila yang saat ini sudah digabungkan dengan Sutasoma itu Pak? Ini kita masih dalam lingkup Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia gitu. Ngoten. Sementara itu penjelasan mau dijelaskan. Tambah malih sinten malih. Tambah tunggal malih. Mas Taretno. Tapi ndamel mik sekedap. Wangan Setelah disampaikan bahwa Pancasila pokoknya sebagai pandangan dan identitas bangsa, berarti seluruh yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu harus berpandangan pada Pancasila sebagai konsep utama. Karena identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Terus pertanyaannya, itu tugas siapa yang untuk menyampaikan Pancasila sebagai pandangan dan identitas itu? Apa itu tugasnya pemerintah negara, apa itu tugasnya seluruh aspek dalam masyarakat? Karena telah kita ketahui bersama banyak pandangan-pandangan dari luar Pancasila yang masuk memaksakan diri untuk jadi pandangan utama karena dari Tuhan asli. Pancasila kan bukan buatan, kan banyak gitu, sehingga terjadi intoleran di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kan jika terjadi seperti ini, seperti ada orang ibadah dibubarkan dan sebagainya itu. Nah itu sebenarnya pencerahannya tugasnya siapa? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Suprayitno. Ini dua dulu. Jadi Pancasila itu merupakan dulu itu lifestyle, gaya hidup, ajaran yang turun temurun. Terus dirumuskan oleh Bung Karno baru menjadi way of life, pandangan hidup. Yang awalnya lifestyle gaya hidup yang diajarkan turun temurun.
dari leluhur kita. Jadi mulai Mataram Medang Kamulan itu sudah ada Pancasila. Yang perilaku setiap hari. Iya, menjadi perilaku setiap hari. Ya. Sementara kalau yang dimaksud oleh Mas Inten Supe, Kula Rudianto. Mas Rudianto, Nggih. itu adalah serat Sotasoma, Nggih. karya Empu Tantular. Yang di situ memang juga ada kaidah-kaidah tentang Pancasila juga ada. Tapi yang terkenal dari serat Sotasoma adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu pun selama ini juga dibiaskan artinya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ika diartikan satu. Padahal Ika itu artinya tujuan. Dibiaskan juga. Terus ada lagi gerakan Bhinneka Tunggal Ika diganti pluralisme. Wis tambah parah udah. Karena konsep dasar esensi Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme itu berbeda. Kalau pluralisme itu ideologi asing, artinya apa? Kamu harus menghargai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan. Kalau konsep esensinya seperti itu apa? Orang akan berlomba-lomba untuk mengangkat perbedaan. Karena di situ esensinya kita harus menghargai perbedaan. Otomatis apa? Kita akan didorong, dimotivasi untuk memunculkan perbedaan. Dan orang lain harus menghargai. Sementara kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak. Bhinneka, sesuatu yang bhinneka itu adalah wis ginar sing jagat. Tidak perlu diomongkan karena itu sudah warna alam Bhinneka itu. Monco warna apa warna-warna? Sami mawon, monco warna, warna-warna sami mawon. Sama-sama. Nah, alam itu memang warna-warni. Warna-warni. Tetapi agama malah menjadikan kita sewarna, seragam. Nah, agama itu mengamanatkan seragam. Doktrin. Karena itulah agama itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan Pancasila agama itu. Karena agama mengamanatkan seragam, harus satu, harus sewarna. Menyebut Tuhan harus begini, nama Tuhan harus begini, caranya penyembah Tuhan harus begini. Ya. Karena didoktrin seperti itulah akhirnya seperti yang dikatakan Mas Suprayitno tadi, banyak orang yang arogan. Kamu beribadah tidak sama dengan saya, salah, tidak boleh. Ini bukan rumah ibadah. Sementara yang non mayor ini membuat rumah ibadah dipersulit. Padahal mereka membuat rumah ibadah dengan dana mereka sendiri. Sementara yang sok mayor membuat rumah ibadah 1 meter persegi aja minta di pinggir jalan, ngemis. Seperti kita tadi jalan ke sini berapa kali kita lewat orang ngemis minta sumbangan untuk membuat rumah ibadah. Katanya merasa mayor, tapi membuat rumah ibadah 1 meter aja ngemis. Yang non mayor membuat rumah ibadah dipersulit. Ketika dia beribadah di rumahnya diganggu, tidak boleh. Katanya apa? Ini bukan rumah ibadah. Nah, seharusnya analoginya gini, kamu juga tidak boleh makan di rumah kamu. Kenapa? Rumah kamu bukan rumah makan. Kan analogi mereka, ini bukan rumah ibadah. Kamu tidak boleh beribadah di rumahmu, kan begitu analoginya. Berarti analoginya gini, kamu pun juga tidak boleh makan di rumahmu, karena rumahmu bukan rumah makan. Tetapi mereka kan sok golek menangi dewi, golek benere dewi. Egonya tinggi karena terdogma oleh itu tadi. Doktrin. Dengan doktrin tadi, bahkan mereka berkonsep begini. Karena agamaku melarang, kamu jangan melakukan. Ini kan namanya binatang toh ini. Kalau manusia sebenarnya begini, karena agama aku mengamanatkan tidak boleh, saya tidak melakukan. Oh, ini jempol. Karena agamaku mengamanatkan tidak boleh, saya tidak melakukan. Jempol toh. Nah, mereka enggak. Karena agamaku tidak boleh, karena agamaku mengamanatkan tidak boleh, kamu tidak boleh melakukan. Nah, ini kan binatang namanya. Boleh menangi dewi. Karena kitab suci agama A ini ya sebenarnya bukan nggak ada. Kitab suci itu nggak ada. Nggak ada kitab suci dari langit, itu nggak ada.
Kalau ada kitab suci dari langit, pertanyaannya kepala siapa yang ketimpuk gitu. Kan sakit ketimpuk. Yang ada adalah kitab yang dianggap suci oleh umat yang mempercayainya. Kitab suci agama A dianggap kitab suci oleh umatnya, tapi oleh umat agama B itu tidak dianggap kitab suci. Jadi nggak ada kitab suci itu. Bahkan kalau kita bicara bahannya, ini bahannya kan sama dengan ini kertas. Ini bahannya dari apa? Ada yang dari tebu, ada yang dari pohon pap, ada yang ini kan campur kotoran, campur tretong sapi. Suci dari mana? Coba pergi ke pabrik kertas di mana, di Paga itu ada pabrik kertas ya, biar tahu bagaimana kotornya bahan-bahan kertas itu. Bahkan limbahnya itu dibuang aja bau kok. Jadi kalau orang mabuk dogma, itulah yang terjadi. Nah, kembali yang ditanyakan Mas Rudianto tadi, ya. Gusti Kang mau hasilan mau ulas, ya, mau ini memang bukan definisi dari Tuhan menurut ajaran leluhur kita. Dan ini berasal dari ajaran Dayo. Barangkali jenengan dan para pemirsa paham betul bagaimana bahasa Arabnya itu. Gusti mau ulas dan mau asih itu. Dan itu bukan konsep leluhur kita. Dan leluhur kita itu tidak mengamalkan seperti itu. Gusti itu tan kena kinaya ngopo. Nek sing welas asih iku menungsoni. Mlakno nek dijiwit lara aja jiwit. Yang darbekmu dijukuk lara ati aja njukuk darbeke liyan. Itu manusianya, tapi Tuhan tidak seperti manusia. Konsep welas asih itu ada di dalam ajaran leluhur kita, tapi itu manusianya, menungsoni. Dan itu menjadi lifestyle gaya hidup. Bukan Tuhan. Tuhan itu nggak welas asih gitu loh. Sing welas asih ya menungsoni. Ngaten nggih Mas Rudianto, Mas Supraitno tadi. Nah, bagaimana definisi Tuhan menurut ajaran leluhur kita? 1, Gustiku tan kena kinaya ngopo. Ya. 2, Gustiku aduh tanpa wangunan celak tanpa senggolan. Ya. Jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Sementara kalau konsep ajaran Dayo, Tuhan itu duduk di kursi. Berarti Tuhan itu punya pantat. Didefinisikan seperti manusia. Itu ajaran Dayo, ajaran Jawa tidak seperti itu. Ajaran Jawa itu lebih cenderung lifestyle gaya hidup. Dijiwit loro aja jiwit. Ini kalau diuncai kan jeru toh niki. Sementara saat ini banyak orang yang melanggar itu. Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Akhirnya menjadi korupsi. Sepanjang bangsa ini setiap pejabatnya itu disumpah dengan kitab suci, korupsi akan merajalela. Kenapa? Karena seringkali itu tadi tidak ada kitab suci. Yang ada adalah kitab yang dianggap suci. Barangkali sang pejabat tadi ketika disumpah di bawah kitab suci, dia tidak menganggap itu kitab suci. Dianggap kertas biasa. Dianggap kertas biasa gitu. Akhirnya dia korupsi kan gitu. Sehingga ada video kita, tapi belum diupload. Kita punya ide. Pejabat nanti disumpah tidak dengan kitab suci, tapi dengan celana ibu kandung kita. Ini kelihatannya kayak porno. Enggak. Kenapa? Kita semua berasal dari Bogarpon ibu loh. Kita setiap pejabat disumpah, diungkuli entah itu sewek ya kain atau celana dalam ibu yang melahirkan kita. Loh, ini malati. Orang yang paham itu tidak akan berani. Loh, kalau kitab suci kan dia bisa jadi tidak menganggap itu kitab suci toh. Kalau disumpah dengan kitab celana dalam ibu yang melahirkan kita, luar biasa. Kalau itu Pak, biasanya di Tekalawan
Ya, ini menambahi uraian. Nggih. Ada orang umpamanya anaknya mau pergi jauh, mau bekerja, mencari pekerjaan, mohon doa restu Terus dilangkai. kepada Yang Maha Kuasa. Nggih. Dia itu supaya turu mujur, Nggih. terus dilangkai sampai 3 kali. Kali ibu kandungnya. Mohon doa restu, Nggih. selamat to le nyambut gawe, yo lancar oleh nyambut gawe lan kasembatan apa kang dadi sediane. Nggih. Makaten, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Yono. Nggih. Nah, itu memang ajaran Jawa itu. Jadi kalau kita mau kuburkan jauh, minta doa restu ibu, ya, kita tidur mujur di depan pintu dilangkai 3 kali. Setelah itu kita diraupi celana dalam ibu kita. Wong Jawa ngaran dikunci, Digembok. digembok. Loh, ternyata kan tadi Mas Suryanto, apakah ini ajaran Rakyat Praja? Bukan, ini ajaran Jawa. Oh, betul lho. Jadi wong Tulungagung yo kenal nyatane digembok, dilangkai lho. Ya, maksudnya Maksudnya bukan porno gitu, Pak. Dados maksudipun nih ngono ya ngono tapi ojo ngono. Dados iki mlumah wonten ngarep lawang dipun langkai, dados mboten kok celana dalam lajeng dipun usapaken kula kinten kok tajake kok jeru. Carane mak plek ngaten geblak. Ngapunten niki namung guyon ngaten. Nggih, mugi-mugi kados napa nggih? Bangsa kita saged eling bilih ibu kita menika nggadahi daya, nggih menika daya keselamatan, maringi lancar lan kasembadanipun. Sedya anggen kita nindakaken pendamelan salajengipun. Makaten nuwun. Matur nuwun Mbak Yono. Itu memang termasuk ajaran Jawa itu Mbak. Jadi saya dulu pernah ngalami seperti itu juga soalnya. Dan itulah ajaran Jawa. Bukan ajarannya Sutrimo. Karena kita sendiri kan lembaga kajian. Apa yang ada dari budaya leluhur kita kaji bareng. Terus pertanyaan Mas Suprayno tadi, terus ini tugas siapa? Tugas siapa? Yang menjadi bagaimana Pancasila yang oleh Bung Karno dirumuskan menjadi way of life, pandangan hidup bangsa Indonesia, supaya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lifestyle. Tugas siapa? Ya, tugas kita bersemua. Mulai dari pemimpin sampai rakyat jelata. Itu tugas kita bersama. Nah, saat ini sepanjang ya bangsa kita saat ini mabuk dogma, mabuk agama. Ini sila ketuhanan saja kita sudah lepas loh. Apalagi pemerintah secara TSM memaksakan bangsa ini untuk beragama. Di Indonesia itu nggak ada kebebasan beragama, itu nggak ada. Semuanya dipaksa oleh struktur sistematis dan masif. Ini nyata gitu. Nyuwun sewu niki ngaturi tambahan. Bilih menika nyuwun sewu lho nggih. Wonten Undang-Undang Dasar 1942 gangsal pasal 29 lek boten lepat. Niku untuk hak penduduk negara Republik Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dados mboten namung agama tok. Dados menika sampun dipun siahaken kalih negari bilih pasal 29 niku untuk penduduk negara Republik Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya yang sekarang ada 6 agama dan 1 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang di KTP juga sudah berlaku dan juga di kartu keluarga juga sudah berlaku. Mugi-mugi masyarakat Republik Indonesia, masyarakat kependudukan nggih penduduk wonten desa Angit Ngadesa saged enggal mangertos dados mangke enggal menyesuaikan bilih kita menawa upami memeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menika mboten napa namine sirik, walah pun rena-rena masalahe carane wah iku ndak bener.
kamangka menika manembah dumateng Gusti ingkang murba gesang nggih Gusti Allah ingkang cara Jawi inggih cara kita berdoa dengan di dalam keadaan alam semesta. Dados kita tansah gandeng lan manunggal dumateng keadaan alam yang semestinya. Nggih. Kula kinten makaten Nggih. Bapak Matur nuwun. Sutrimo. Nggih. Iya. Ya, kita masih lanjutkan dari pertanyaan Mas Suprayitno tadi sebelum nanti nanggapi dari Mbah Yono. Jadi yang siapa yang seharusnya punya kewajiban untuk mengamalkan menjadikan Pancasila itu lahir dari kita semua. Nah, karena saat ini bangsa kita mabuk agama, kita yang sudah sadar, sudah waktunya kita menyadarkan yang lain. Salah satunya dengan program Rakyat Prasaja, Yayasan Rakyat Prasaja, inilah kita yang menyadarkan yang lain. Kalau kita semua yang sudah sadar, wis waras, gak gelem nyadarke orang lain, yang lain, bangsa kita akan dikuasai oleh orang gila. Sudah waktunya wis gak payu sing diarani sing waras ngalah. Yen sing waras ngalah, donya dikuasai wong itu. Kita sudah waktunya harus bergerak. Wis titi wancine, enggal cetakno, daya kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke, hanaturang mundur. Perjuangan ini perjuangan besar, bukan perjuangan personal Sutrimo, bukan perjuangan kelompok Yayasan Rakyat Prasaja, tapi ini perjuangan kita bersama. Mari kita semua yang sudah tercerahkan untuk bergerak bersama, mencerahkan yang lain. Sudah tidak waktunya moto sing waras ngalah dibuang jauh-jauh. Gak sing waras ngalah mangin donya dikuasai sing wong edan kabeh. Ora waras kabeh malah. Lah sadar iki angel begedut. Nah, ini ke tanggapan untuk Mbah Yono. Dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu jelas. Di situ dikatakan hak. Ya. Namanya hak ini bisa dipakai, bisa tidak. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Sehingga warga negara Indonesia itu tidak beragama boleh, tidak berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa boleh untuk hak kok. Hak saya. Hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Sehingga seharusnya dihapus, dibatalkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 69 yang berbunyi apa? Warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui pemerintah. Dihapuskan seharusnya peraturan pemerintah tadi. Harus dihapuskannya kolom agama di semua data kependudukan. Karena agama itu sumber pemecah belah bangsa yang menjadikan bangsa ini terkotak-kotak. Jelas kok. Ini yang disampaikan Mbah Yono benar-benar ada itu di Undang-Undang Dasar 45. Jelas hak di situ. Hak itu beda dengan kewajiban. Barangkali banyak yang nggak sadar toh itu. Itu hak. Namanya hak itu kan bisa dipakai, bisa tidak. Nah, selama ini kan pemerintah memaksakan kita, memaksakan seluruh warga negara ini untuk memeluk agama. Sehingga apa? Pemerintah itu malah pengkhianat Pancasila. Pemerintah itu pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Karena itu, ayo kita singkirkan jauh-jauh sing waras ngalah, harus kita singkirkan. Kita semua harus bergerak memberikan pencerahan. Ayo kita kembalikan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita terus jangan dibiaskan, jangan dibelokkan. Karena saat ini banyak sekali ajaran leluhur kita yang dibelokkan, dibiaskan. Kita ini dihancurkan. Ya, ada lagi, monggo. Mas Suprayitno, Mas Supriyanto sudah, Mbah Yono sudah, monggo. Mbah Yono malih, monggo. Mas Suprayitno malih, monggo. Ada yang lain, mosok liyane mentel ayo Mas Yusuf. Pak Mudi nih. Nah, Pak Mudi, monggo. Puter-puter deh. Monggo. Gantian, kondo takon kok. Aku nang kene ora dadi guru. Monggo. Rahayu. Nuwun sewu nderek tanglet. Ningali niki bahas bab Pancasila. Lek ningali jaman sakniki niku kathah ingkang mboten hafal Pancasila.
niku tes pundi. Ini DPR tengah apa? Lagi. Nah, DPR aja nggak hafal Pancasila. Bagaimana mau mengamalkan jadi lifestyle kalau hafal aja enggak gitu. Itu dasarnya mboten apal niku ngamalne tes pundi. Nah, ini pukulan telak untuk anggota DPR maupun pejabat yang tidak hafal Pancasila ini. Ini mau menambahi Pak. Nggih, monggo Mas Rudianto. Apa? Terima. Ini terkait apa yang disampaikan Mas apa jenenge? Mas Nanang itu mah betul Mas ya. Saat ini anak sekolah dasar ya sebenarnya itu sudah diajarkan terkait dengan ajaran pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila yang sekarang disebut PPKN atau mungkin sekarang rubah lagi. Saya tidak begitu mengamati nggih. Tapi kebanyakan Pak Trimo memang saat ini anak seusia kelas 4 nggih. Kalau saya dulu itu sudah menghafalkan sejak kelas 3 hafal. Tapi sekarang kelas 4 itu sudah hafal. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan isi-isi dari Pancasila, mulai dari sila-sila sampai dengan undang-undang Pak Yono. Itu bahkan juga kalau sekarang pembelajaran itu enggak ada penekanan sifatnya. Harus menghafalkan, harus mengamalkan, harus istilahnya bersikap. Tidak seperti zaman kita dulu mah betul. Itu. Terus yang selanjutnya sekarang itulah yang lebih didominankan adalah penekanan terhadap agamis. Artinya anak usia di bawah 5 tahun pun sekarang sudah cekoi, sudah diajarkan ke penitipan mana sifatnya adalah agamis. Ya sapone terutama agama Islam. Nah di sana juga banyak sekali. Wah lek ndak ngene dosa, lek ndak manut iki digepuk Gusti Allah dan sebagainya. Intinya pokoknya ajaran mulai dini sudah didoktrin seperti itu. Nah makanya dengan keadaan seperti itu, itu kita sebagai yang saat ini disampaikan sudah sadar. Itu piye ya carane ampreh kok bisa diperimbangkan biar yang anak-anak generasi kita itu tetap berpegang teguh kepada ajaran luhur kita adalah Pancasila. Memang betul Pancasila itu sebelum agama-agama atau sebelum ajaran pendatang itu ada sebenarnya sudah ditanamkan itu. Tapi piye saiki kok malah saya kalah dengan seperti itu. Di program tidak paksa. Lah itu Pak. Lah nggih. Lah nggih. Bahkan sekarang kan bisa dihitung Pak. Terima. Dari sekian persen itu kalau yang menganut terkait dengan penekanan ajaran ya, itu perbandingannya ya mungkin 10:1 kalau sekarang gitu Pak. Itu sangat menyulitkan sekali, bahkan ya keluargaku dhewe lah iki ndak ngarani ya. Keluarga dhewe keluarga wong Islami Pak. Keluargaku dhewe lho Pak ya. Tapi ya tetap saya berusaha bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalan setiap hari ya paling tidak ya aja nemen-nemen lah. Jadi kita tetap berpegang teguh pada nilai luhur kita bahwa kita adalah orang Jawa. Itu nggih Pak. Itu mohon untuk memberikan gambaran sekaligus penjelasan terkait itu piye ampreh sebagai audit pelaku itu bisa sedikit memberikan perimbangan terkait dengan kondisi seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rudianto. Jadi nampaknya kita saat ini baru bicara Pancasila khususnya sila pertama. Ini aja sudah begitu luar biasa. Sehingga kita saat ini kita fokuskan bicara sila pertama aja. Nanti lain waktu kita bicara sila berikutnya. Sila pertama saya seperti ini. Jadi seperti yang pertanyaannya Mas Rudianto, bagaimana? Karena saat ini itu tadi pemaksaan agama ini terjadi secara TSM dan yang melakukan malah pemerintah yang berpayung negara. Bagaimana kita melawan itu? Ya kita sebaiknya awake dhewe ngeli ning aja keli. Kalau menurut saya, strategi saya, ya anak-anak kita, anak-anak cucu kita itu sering kita ajak diskusi dengan nalar kritis. Karena musuhnya agama itu nalar kritis. Coba
mulai detik ini anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua, kita sering ajak berbicara dan berpikir kritis. Karena musuh agama di situ. Agama itu kan dogmatis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Musuhnya adalah berpikir kritis. Nah, saya lihat banyak sekali di antara kita sering kali kita ngobrol sama anak aja nggak pernah. Sama anak seperti jetungan, nggak pernah ketemu. Coba siapa yang seperti itu ngaku? Mayoritas itu loh. Mayoritas, Pak. Ya kita ngobrol sama anak aja nggak mau. Mayoritas. Padahal seharusnya anak itu harus meniru kita. Anak yang baik, orang tua yang baik adalah anak itu mengidolakan orang tuanya. Jangan sampai sang anak mengidolakan orang lain, apalagi tokoh bangsa lain. Saat ini banyak anak-anak kita tidak hafal Pancasila. Tapi kalau suruh menyebutkan tokoh agama yang notabene dari Timur Tengah. Buh, aduh, nggone itu hafal gitu loh. Karena mereka didogma, mereka tidak menggunakan nalar kritis. Banyak anak-anak itu ketika saya ajak berpikir kritis ya, ini bicara gini, pulang ke rumah cerita, guruku agama yang gedabru stok, orang tahu mati, cerita pasca kematian. Nah, aku takon Pak, takon bi, Pak kok bercerita pasca kematian memang Pak Guru pernah mati? Gurunya nggak bisa jawab lah. Itu kita ajak berpikir kritis anak-anak kita, gitu loh. Sehingga ayo kita introspeksi siapa di antara kita yang tidak pernah diskusi sama anaknya, ayo. Ketemu aja jadungan. Nah, ya. Jangan salahkan kalau anak kita akhirnya mengidolakan orang lain. Kita mulai dari diri kita dulu, dari keluarga kecil kita dulu. Gitu. Kalau anak-anak kita sudah berpikir kritis, kita gampang untuk ngajak diskusi. Tapi jangan kita matikan nalar mereka. Karena seringkali orang tua itu otoriter. Kamu harus begini. Kok ikut ngalor. Nah, padahal anak kita itu bukan kita loh. Kita harus siap kalau sekali waktu anak kita membantah pemikiran kita loh. Nah, kalau mohon maaf kalau di rumah saya itu pernah saya punya argumentasi anak saya bantah, lupa ini pernah saya baca penelitian ini begini lah. Enggak mau kan saya harus terima anak saya menyampaikan data yang benar. Waktu itu saya ngobrol sama anak saya itu tentang babi. Babi itu enggak boleh ya. Karena menurut agama yang ini bicaranya enggak boleh. Nah, terus saya waktu itu punya pemikiran babi itu merupakan simbol kemakmuran. Karena tidak mungkin babi itu hidup di gurun pasir. Karena itulah di sana babi itu tidak boleh makan, nggak ada kok. Kalau sampai orang gurun pasir itu maniak babi, ya kira-kira negara sana bangkrut karena harus membeli babi dari negara tropis kan. Nah, terus anak saya bilang gini, Pak, kalau menurut penelitian babi itu mengandung ini. Nah, ini dah berarti kalau akhirnya kita ini kan harus siap dibantah oleh anak toh. Akhirnya kita ada diskusi. Ternyata yaitu tadi kesimpulannya babi boleh dikonsumsi satu. Makanan babi tadi harus terjaga. Karena kalau babi di Jawa itu kan celeng itu kan cenderung yang dimakan itu kan rumput. Sementara saat ini babi banyak di babi yang diternak babi itu ya, yang dimakan kan yang dimakan kan macam-macam. Bahkan kadang-kadang bangkai juga dimakan. Nah, ini yang menjadikan penyakit. Nah, ini pengalaman saya di rumah saya sendiri itu. Anak saya membantah, tapi terjadi diskusi. Anak kita diajarkan untuk berpikir kritis. Jangan cuma pokoknya nggak boleh, kamu harus ke utara. Siap nggak kita orang tua dibantah anak gitu loh. Nah, kalau kita mengajarkan pada anak berpikir kritis kondo takon, anak pasti membantah dengan argumentasi yang kuat. Tapi kalau kita membiasakan anak itu terdogma, kita pun juga harus siap nanti anak pun akan berpikir dogmatis.
Kayak kasusnya yang ini, yang pengebom yang dari Klaten itu. Karena didogma oleh keluarga, akhirnya kan dia terdogma oleh gurunya. Kalau menurut guru saya ini enggak boleh. Kalau menurut guru saya ini, saya melakukan ini akan dapat pahala dan nanti masuk surga dapat bidadari ya. Sekarang sama-sama berdampak ya. Saya yakin kita lebih suka kalau anak kita berpikir kritis. Membantah omongan kita pun dengan data yang baik. Bukan asal ngeyel. Ya. Jangan kita biasakan dengan konsep ini. Saya kemarin ke Ngawi itu dapat guyonan itu. Uang kena konsepnya wis aqua. Wah ini wis repot wis. Bangga aqua. Bangga aqua gitu loh. Bangga aqua. Ya. Lah aku kok. Aku kok. Ini mohon maaf kita tidak menyinggung merek minuman mineral tidak loh ya. Maksudnya aqua itu ego gitu loh. Aku kok. Aku paling bener dewe, aku paling pinter dewe, aku dengan konsep aqua itu rusak malah negara kita. Jangankan negara, rumah tangga kita aja rusak kalau pakai konsep aqua gitu. Menghubungkan dan menjadikan. Ya orang tahu itu mana di rumah, mana jopo kan repot. Kalau ya, selama ini memang masyarakat kita itu seringkali dia mabuk di satu kota. Dan saat ini ada gejala, ada gerakan keluar kota masuk kota. Kota agama A keluar masuk kota agama B. Nanti di kota agama B dia ngejelek-jelekan agama A. Atau keluar dari kota agama Dayok masuk dogma lokal. Sepanjang bangsa ini mabuk dogma, entah itu dogma Dayok atau dogma lokal sama aja. Ya. Karena dogma itu mematikan nalar. Sehingga mohon maaf saya pernah ditawari suatu jabatan di organisasi dogma lokal yang diberi fasilitas dini ini, saya tidak mau kok. Saya ingin memperjuangkan bangsa ini keluar kota. Kita kembali ke ajaran leluhur kita yang benar-benar apa? Baik logis atau orang Jawa bilang fenomenalar, kasunyatan atau realita, dan harmoni, living harmoni atau selaras dengan alam semesta. Wong Jawa ngarani secara teles. Ini ajaran Jawa yang benar gitu loh. Nah, kalau keluar kota ajaran Dayo masuk kota dogma lokal ya sama dengan bom gitu. Sami mawon. Nah, saya ingin mencoba meneruskan tadi penjelasan saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tadi belum saya jelaskan detail. Di video kita yang lain sudah kita jelaskan. Bhinneka itu sesuatu yang berbeda, itu merupakan alami. Bhinneka tunggal. Tunggal itu satu kesatuan. Tunggal itu bukan satu. Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu tujuan. Jadi kodrat alam kita ini memang warna-warni, tetapi kita harus bersatu padu, tunggal manunggal untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu artinya tujuan, bukan eka. Karena selama ini kan Ika diartikan eka, padahal antara Ika dengan eka itu berbeda. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah Tanhana Dharma Mangruwa. Bhinneka Tunggal Ika. Ika kemana tujuannya? Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Saat ini banyak sekali di antara kita yang mangru. Awake kelambine gawe kelambi kejawen. Sirahe teke wong Arab. Mangru. Ndonga ndremimil nggawa basa Jawa, tapi yang dijunjung leluhure ambek Tuhane wong Arab. Ini mangro malah. Karena padahal antara ajaran Jawa dan ajaran Dayo itu bertolak belakang. Ini namanya mangro tuh di situ. Tapi kan banyak orang nggak paham.
Ajaran Jawa dan ajaran Daya itu bertolak belakang. Ajaran Jawa itu selalu harus fenomenal, logis, harus kasunyatan, realita, harus selaras dengan alam semesta, seratalah. Sementara ajaran Daya hanya berdasarkan iman dan dalil. Ajaran Daya tidak boleh fenomenalan. Pokoknya kamu harus percaya. Ajaran Daya seringkali tidak kasunyatan. Contoh, mamanya ada ajaran mengatakan junjungannya mampu membelah bulan. Faktanya bulannya nggak terbelah kok. Ya. Seringkali ajaran mereka hanya berdasarkan katanya. Menurut riwayat Jarini, katanya temanku, temennya temanku, temennya temanku. Tidak kasunyatan, tidak realita, hanya menurut katanya. Dan ajaran Daya itu selalu bertentangan dengan alam semesta, serateles. Salah satunya itu tadi, alam semesta mengamanatkan alam ini warna-warni. Tapi agama mengamanatkan harus sewarna, harus seragam. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang karepe ngomongnya itu Jawa digawa, Arab digarap, itu malah mangkro. Karena bertolak belakang kok. Tergantung orang tuh sadar atau tidak gitu loh. Kita harus benar-benar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkro. Dharma itu bisa diartikan kebaikan. Dharma itu bisa diartikan pengabdian. Dharma bisa diartikan sesuatu yang melekat pada diri kita, perilaku kita. Lah kalau perilaku kita mangkro, kita kan berarti munafik. Sehingga Dharma di dalam ajaran Jawa digambarkan seperti apa? Anjing. Bagi para pemirsa yang pernah baca serat Pandhawa Gugur, karena kalau di dalam pagelaran wayang kulit jarang dipentaskan itu Pandhawa Gugur. Bagaimana Pandhawa itu naik gunung Semeru, Gunung Mahameru. Yang pertama meninggal itu siapa? Itu Nakula. Karena Nakula itu seringkali merasa dirinya paling pinter. Meninggal dulu karena ego. Aku gitu loh, aku pinter gitu loh. Gugur dulu. Terus Sadewa, Arjuna. Yang meninggal berikutnya adalah Sena. Gitu, karena juga keakuan, aku lo kuat diri gitu. Ini adalah gambaran manusia sebenarnya Pandawa itu. Dan setelah itu yang gugur siapa? Anjing. Anjing itu gugur ketika sang Yudhistira atau Dharmaputra itu mau masuk surga. Baru anjing itu meninggal. Akhirnya berubah menjadi Bathara Dharma. Anjing tadi selalu setia mendampingi sang Yudhistira. Anjing tadi, Dharma tadi adalah perilaku kita. Itu gambaran perilaku kita. Sehingga ini juga filosofinya tinggi loh. Kenapa kok leluhur kita ajaran Jawa memberikan gambaran Dharma itu anjing? Karena ternyata anjing itu tahu puasa. Anjing itu tidak pernah memakan pada hari Senin dan Kamis. Puasa. Anjing itu tidak pernah mau bersetubuh dengan saudara kandungnya. Anjing tidak pernah mau bersetubuh dengan ibunya. Anjing tidak pernah mau bersetubuh dengan anaknya. Jadi kalau ada manusia kok bersetubuh dengan anaknya atau dengan ibunya, lebih hina daripada anjing. Dewan. Sampai sekarang tetap gitu. Tetap. Memang di Boleh dibuktikan, saya pernah membuktikan soalnya. anjing sebenarnya. Ya. Kalau tambah nih, panjenenganipun buatan cerita niku napa nggih? Dulure oleh dulure. Niku ceritane niku ngumpulne daging kulit. Lek cara kula nggih boten leres. Ingkang leres sih harus lain nasab. Ingkang leres. Tapi ternyata dari kebanyakan bidang agama itu diolehne dulure supaya nglumpukne daging kulit. Daging kulit iki cara niki ben dadi siji, nyatane niki malah gletak amargi nunggal
nunggal roh apa nunggal nusu no ya istilahnya. Nunggal turun gitu. Nggih mekaten. Terima kasih. Ini supaya nggak melebar, kita fokus yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang disebutkan tadi apa sekedar Intermezzo ya. Kita apa tahu ya Pak. Material terpengaruh. Kita yang fokus Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ternyata bedah sila 1 ini aja bisa jadi kemana-mana gitu loh. Dan ini memang dharma gitu. Karena memang ajaran Jawa itu kan dasarnya serat teles tuh. Serat teles itu kan alam semesta tuh. Sehingga leluhur kita pun mengajarkan supaya kita meniru anjing. Iya. Anjing itu setia. Ya. Sehingga kasus saya pernah dimintai bantuan, misalnya konsultasi, kasus di Denpasar. Ya. Ada di perumahan elit di Denpasar. Itu si penghuni rumah itu meninggal. Ya. Setelah itu di situ ada anjingnya. Ya. Nah, kita dialog, ngobrol sama beberapa teman yang polisi tadi. Kita bicara anjing itu dari mana. Anjing itu bisa kita tes ya. Sebagai contoh gini, kita bawa makanan. Ini makanan kucing ya. Terus kita pura-pura jatuh blek. Ya. Kucing itu tidak akan mempedulikan kita. Dia langsung makan. Berbeda dengan anjing, kita mbak makanan, kita pura-pura jatuh blek. Anjing itu tidak akan nyentuh makanan tadi. Dia lebih mempedulikan majikannya. Itulah gambaran dharma. Dharma itu sesuatu yang melekat pada kehidupan kita. Itulah kenapa itu tadi ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan Eka. Nah, ya ada lagi monggo yang ditanyakan. Pondok takon. Anjing juga paling ya. Anjing juga paling jujur. Nggak suka ya bengok cenggong, suka diam. Beda dengan kucing. Kucing munduk-munduk leno pangdam hilang lawuhmu. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Ya ada lagi monggo, ini kan udah takon biar gayeng. Jadi konsep Tapi Pak Pre, kucing niku lek berbicara dia mbak benek mesti diuruki. Napa nggih? No imin ini. Tapi baune wah bangga luar biasa. Nek anjing niku niki cerita lho. Nek anjing niku imine nggih tae niku dibetani ya. Napa sebabnya? Niku carane tunggal sing gangguan nek barang cepaki niki. Jimate niku. Mboten purun mendem. Jimate bucalane anjing. Niku di PP Garing rupine benten lho. Petak putih. Wah, ilmu baru ini Mas. Putih iya, putih. Dan itu kalau dihimpun itu untuk keamanan keuangan aman. Bebas tuyul, Mbak. Bebas tuyul. Tuyule dasiran. Lah, iku berarti dawa tangane lek dasiran. Niku gemi tiang ngopeni. Yo apike kita niku wong urip lek iso iki yo aja ngopeni wae wong. Lek iso nggih jujur sing saestu. Ingkang sak mestine. Urip kang berjiwa luhur. Nggih, mekaten. Matur nuwun. Mbak Yono. Jadi kita kembali ke tema kita. Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan saat ini kita tadi masih fokus pada sila pertama. Tuhan menurut ajaran Jawa, Gusti itu iku tan kena kinaya ngopo. Jalma tan kena kinira. Gusti iku adoh tanpa wengenan, celak tanpa singgolan. Tuhan itu tidak terperkirakan.
Kalau masih bisa diperkirakan, itu namanya bukan Tuhan. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Sing ono kuwi dudu. Kalau ada orang yang mampu mendefinisikan Tuhan dengan detail, itu yakin itu bukan Tuhan. Gusti itu ikutan kinoyo ngopo. Ini juga pernah kita bedah di video lain. Tan keno kinoyo ngopo itu bahasa Jawa, karena ada yang mengklaim katanya itu dari bahasa Arab gitu loh. Gusti iku adoh tanpa wangenan, celak tanpa sing bola. Anu nambah, Mbak. Nggih. Nyuwun sewu. Niki kula nambahi titik mawon. Niki tambahan niki. Paribasan. Niki terjadi dan terjadi. Umpama ada gunung. Gunung itu ndeder, ora mungkin sapa bae menungso sing bisa munggah ana ing puncaking gunung. Tapi berkah yang maha kuasa, ada seorang manusia yang bisa di puncak. Tapi manusia koyo sak mboten sak lumrahing menungso kang kinasih kalian ingkang maha kuasa. Jadi diizini atau diberkahi oleh yang maha kuasa. Ini ada. Makanya kalau lelaku katanya loh ya, mati sakjroning urip itu bukan sembarang orang yang bisa ngelakoni. Itu orang-orang tertentu, dan itu biasanya menjadi panuntun. Makaten, terima kasih. Terima kasih Mbak Yono. Nah, sementara kalau kita kembali yang fokus kita ya, jadi tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Esa tadi sudah kita jelaskan, Esa adalah tunggal. Esa itu bukan Eka. Kalau Esa itu adalah tunggal, satu kesatuan, Eka itu satu. Sementara kalau Tuhan, Tuhan ini berasal dari bahasa Melayu. Kalau Eka itu bahasa Jawa kuno. Tuhan ini dari bahasa Melayu, dari kata tuan. Tuan ini bentuk personal. Jadi Tuan Widi, Tuan Rudianto, Tuan Supriyatno, Tuan. Tuhan itu bentuk jamak. Tuhan ini bisa juga leluhur, karena bentuk jamak. Karena leluhur kita kan nggak cuma satu. Pernah kita share di grup ya, bahasanya untuk menjadikan kita satu, ternyata leluhur kita itu mencapai 2400 sekian. Jadi leluhur itu banyak ya. Tapi itu adalah satu kesatuan. Kalau mereka tidak satu kesatuan menurunkan darahnya ke kita, tentu kita tidak ada. Jadi Tuhan itu adalah bentuk jamak yang satu kesatuan juga ya. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita ada lagi monggo yang mau mau menyampaikan kode takon ya. Terus tadi saya menyampaikan sebuah pendapat yang belum lengkap ya, sehingga ketika para teman-teman ya yang mencoba ritual ke candi, contohnya aja ya, ke candi Gayatri di Boyolali atau Candi Dadi, terus mereka berdiam diri ya, terus mereka itu berhalusinasi. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Tetapi harus bagaimana? Kita harus belajar dulu. Berdiam diri itu ada ilmunya. Antara samadhi dengan meditasi itu berbeda. Banyak di antara teman-teman kita itu berkali-kali bilang meditasi, tapi dia tidak paham tentang ilmu meditasi. Dia tidak paham tentang ilmu samadhi. Sehingga seharusnya pelajari itu dulu. Ajaran leluhur kita mengajarkan samadhi, bukan meditasi. Meditasi ini berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Yunani, dari kata meditate, concentrate, konsentrasi. Meditasi masih memakai titik fokus, pakai nalar. Karena itulah kalau orang belajar meditasi biasanya memakai titik fokus. Apa titik fokusnya? Kadang-kadang cermin, kadang-kadang lilin, atau kadang-kadang titik sesuatu jadi titik konsentrasi. Sementara ajaran Jawa bukan meditasi tapi samadhi. Sama
netral, podo, suwung sama. Adi itu utama. Jadi suwung dalam posisi yang utama. Jika samadhi juga bisa merupakan ilmu ngelakoni mati saat jroning urip. Nah, kalau kita sudah memiliki ilmu ini, kita samadhi di petilasan leluhur, kita akan mendapatkan petunjuk. Tapi petunjuk tadi rata-rata masih berbentuk sasmito, sing kudu dioncei. Nah, saya lihat enggak, teman-teman itu ilmu samadhi enggak paham, tahu-tahu dia gak gelem ngopeni keluarga nih, dia lupa anak istrinya, dia pergi ke taruhlah ke gunung atau taruhlah kalau sini ya jadi tadi gitu ya. Terus di sana meneng ora samadhi ngalamun apane wetenge waret dadi malah ketuwon ya. Karena samadhi nggak boleh perutnya kenyang loh. Terus dia dalam tidurnya dia mimpi ketemu bidadari, terus dia keluar woro-woro, saya ini keturunan Ken Dedes. Ketemu orang yang tinggi besar, terus woro-woro, saya ini keturunan Ken Arok ya. Terus kalau Anda keturunan Ken Arok, apa buktinya? Terus implementasi di masyarakat apa gitu loh. Kalau Ken Arok mampu menjadi bapak maritim Indonesia, terus apa yang Anda lakukan? Ini yang saya katakan tadi, halusinasi, saya nggak sepakat di situ. Kita kemarin kan pernah kejadi-jadi ya sama Mas Widi, Mas Yusuf. Kita bareng ke sana. Banyak kok teman-teman kita tuh ilmu samadhi nggak ngerti. Wis pokoknya anak bojo ditinggal, gak gelem gak mau peni. Karuan kayak Mas Yusuf rasa mikir kayak anak bojo. Los ya. Ini anak bojo ditinggal teleran. Wah. Wis pokoknya ngobong dupo ngono wis rumangsane wis hebat. Tinggalkanlah cara berpikir seperti itu. Jangan kita terperangkap halusinasi. Kita berimajinasi boleh. Karena imajinasi nanti bisa kita wujudkan. Ini ada bola lampu, ini hasil imajinasinya Thomas Alva Edison. Awalnya kan berimajinasi terus diwujudkan. Tapi kalau berhalusinasi, apalagi berdelusi, jangan. Bahaya itu. Dan agama mengajarkan kita untuk berhalusinasi dan berdelusi. Yang seringkali tidak fenomenal. Jadi di sini saya tekankan, saya bukannya benci pada teman-teman yang suka ke petilasan, ke candi. Tidak, saya bukan benci, enggak. Wong saya juga ke sana. Tapi misinya beda gitu loh. Cara pandang kita berbeda gitu. Banyak orang kadangkala mereka pergi ke petilasan, ke candi, ini hanya melihat objek. Tidak merasa bagian. Banyak tuh anak-anak tuh yang kadang wisata ke Candi Borobudur, Candi Prambanan ya. Dia memandang itu hanya sekedar objek. Sehingga ketika kami ke Candi Borobudur, saya ditemani Mas Uji itu, kameramen. Di Candi Borobudur kami tidak menemukan wanita Indonesia. Aneh toh? Di Candi Borobudur yang notabene Magelang, tempat kelahirannya Mas Widi, saya tidak menemukan wanita Indonesia di sana. Semuanya boleh. Semuanya Arab. Akhirnya kan Arafat digenah toh. Arafat digenah, ya. Dan mereka memandang Candi Borobudur itu hanya sebagai objek pandangan saja. Mereka tidak merasa Candi Borobudur adalah bagian dari kita. Padahal tadi sudah saya katakan, kita ini bagian dari leluhur. Adanya kita karena darah mengalir dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita ada karena darahnya bapak ibunya terus. Jadi leluhur itu ada pada diri kita gitu. Kita bukan jauh dengan leluhur itu, enggak. Selama ini kan seringkali kita menganggap leluhur itu jauh gitu loh. Apalagi konsep dayo, Tuhan itu jauh di bawah gitu. Ya, kamu Pak. Terima ini mau tanya. Ini tadi sudah banyak sekali dibahas terkait dengan ketuhanan, terutama Pancasila. Ini ternyata begitu luar biasa dan luas sekali pembahasan kita terkait dengan Pancasila. Dan ini yang saya tanyakan terkait dengan kita ke status kita sebagai orang Jawa. Orang Jawa tadi sudah disampaikan bahwa orang Jawa itu kalau pingin istilahnya mendekatkan diri atau bahkan ibaratnya semedi atau
meditasi atau dengan kata lain bertapa dan sebagainya ya. Kita kan harus mempelajari dulu apa yang disampaikan oleh Pak Trimo tadi. Ini apakah ada teknik-teknis yang harus kita pelajari terkait dengan meditasi itu tadi, atau kita hanya melakukannya sesuai dengan karepe awake dhewe? Nah, atau kita hanya melakukan yang penting meneng konsentrasi satu titik, atau bahkan kita harus apa ya istilahnya, harus melakukan satu dharma yang memang itu merupakan satu prosedur yang harus kita lalui gitu. Karena bagaimanapun yang pernah sering kita terima bahwa orang Jawa itu ibadahnya itu tidak melalui centak-centuk seperti apa itu ajaran pendatang ya. Tapi kita melakukannya dengan mengikuti apa yang menjadi ajaran luhur kita. Apakah benar luhur kita itu dulu mengajarkan kita untuk manembah marang Gusti itu melakukan dengan melakukan semedi. Dan kalau memang itu semedi, apakah dalam Rakat Prasojo ini ngapunten nggih Pak Trimo, apakah memang ada sesuatu yang harus kita pelajari mungkin, atau barangkali menambah kita wawasan? Kalau kita memang orang Jawa ya kudu meditasi gitu. Ngoten. Sementara itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Rudianto, ini udah lama ya, nanti biar nggak terlalu panjang deh. Kita sebagai orang Jawa ya tentunya kita harus belajar Jawa. Jawa artinya tidak pernah mati, berarti selalu hidup. Sementara Tuhan adalah Sang Maha Hidup. Nah, bagaimana Sang Hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup? Baru itulah namanya Jawa. Sehingga orang Jawa ada ilmunya ngelakoni mati saat jroning urip. Ya. Nah, apa itu ada ilmunya? Apakah cuma diam? Tidak, ada ilmunya. Dan ilmunya tadi semuanya berdasarkan serat teles. Alam semesta. Alam semesta. Yang kita pola adalah tubuh kita. Mulai dari ngendeng pucuk inggrono, bukan mandeng pucuk inggrono, karena selama ini banyak yang salah paham juga. Sing bener tuh ngendeng pucuk inggrono. Inggrono itu berarti hidup. Bukan mandeng pucuk inggrono. Ngendeng. Ngendeng beda dengan mandeng. Ngendeng. Kalau mandeng memandang dengan fokus, itu mandeng. Ngendeng itu fokus. Jadi kalau mandeng itu melihat dengan, contoh ini kita pandeng gini. Nah, kalau kita mandeng pucuk inggrono, dan pucuk inggrono itu diartikan ini ya, sese wong Jawa kero. Nah, yang benar adalah ngendeng. Ngendeng itu bagaimana? Coba Mas Rudianto nyari umpamanya suaranya jangkrik. Itu ngendeng. Fokus ke fokus. Titik. Nah, fokus ke titik. Dan titik tadi sesuatu yang belum terlihat. Kita mencari jangkrik itu kan hanya suara toh. Barangnya kan belum terlihat toh. Begitu kecil dengan Tuhan kan nggak terlihat. Nah itu ada ilmunya. Sehingga kita setiap kemarin kita sudah buka kelas samadhi. Kalau kemarin tuh tiap minggu siang, terus mulai ini angkatan kedua itu setiap Kamis malam belajar samadhi. Tingkat dasar itu 6 bulan dengan pertemuan 1 minggu sekali. 6 bulan 1 minggu sekali. Ya. Dan jangan berpikir kalau nanti lulus ilmu samadhi itu jadi sakti, beda ini. Bukan untuk cari kesaktian gitu loh. Nah, kesadaran yang kita cari kesadaran. Monggo kalau umpamanya warga Tulungagung mau ke Sanggar tiap minggu sekali, monggo. Atau diadakan di sini saya yang didatangkan, monggo. Ya. Saya orangnya fleksibel, walaupun ada ajaran Jawa gini, tanono jamak lumrahe sumur goleki timbo. Kudune apa? Timbo goleki sumur. Tapi karena sekarang tuh zaman sudah berubah. Ajaran Jawa kan serat teles, serat itu kan alam semesta, ya kita fleksibel.
monggo nanti ditata bolo sini kalau yang mau belajar samadhi. Kita benar-benar sama dan adi, kita belajar suwung. Suwung itu berbeda dengan kosong juga. Sebagai contoh gini, saya datang bertamu ke rumahnya Mas Widi. Mas Widi sedang pergi, berarti rumah ini suwung. Terus saya dalam perjalanannya saya melihat rumah tidak berpenghuni, itu rumah kosong. Ketika kita nyuwungke, bukan berarti kosong. Kalau kita kosongkan di dalam raga kita, nanti bisa jadi ada entitas lain masuk. Itu ada tekniknya, sehingga ketika kita samadhi, kita tetap dalam kendali, kesadaran. Dan tujuan kita utamanya itu kesadaran, walaupun kita makan, tujuan kita bukan kenyang. Kita makan supaya tetap hidup. Setelah hidup kita melakukan dharmana gesang. Tetapi ketika kita makan terus perut kenyang itu kan efek samping tuh itu. Ya memang ada beberapa orang yang belajar ke kita akhirnya bisa melihat barang samar. Kalau bahasa Dayoh namanya gaib. Ya. Tetapi saya katakan itu bukan tujuan utama kita. Jangan terjebak begalaning margi. Tujuan kita bukan itu. Nah, orang yang berhalusinasi tadi kan seringkali kan terjebak di situ. Kecantol. Iya, itu begalaning margi. Nah, kalau orang Jawa bilang begalaning margi, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sok tau. Wah, keturunan Raden Wijaya. Ya ngapunten Pak, mungkin barangkali dengan yang dijelaskan tadi, yang jelas kita untuk melakukan semedi, kita orang Jawa, artinya manembah awak di manunggaling kawula marang Gusti kan semedi atau meditasi Semedi bukan meditasi. Beda semedi, semedi. Jadi semedi nanti yang jelas arahnya kita bukan golek arah-arah, tapi intinya kita menuju satu titik kesadaran kita, kita bisa berbicara dengan alam semesta ini, atau bagaimana Pak? Berkomunikasi. Tidak harus dengan bicara. Komunikasi. Mungkin mungkin cuplikan sedikit atau mungkin teknik untuk mempraktekkan terkait dengan semedi itu boleh Pak Trimo menyampaikan. Terima kasih Mas Dianto, karena itu masih terkait dengan ketuhanan. Jadi nggak melenceng ya. Jadi gini, karena tadi saya katakan Tuhan itu Sang Maha Hidup. Tuhan itu non material. Sehingga kalau kita mau berkomunikasi dengan non material, kita harus memunculkan non material kita. Kalau tangan ini kan material. Jadi yang bisa komunikasi dengan material kita ya sesama material. Kita salaman, ya ini material. Nah, fisik. Ya. Nah, Tuhan itu non material. Ya. Urip itu adalah energi, hidup itu energi. Sehingga prinsip ajaran Jawa itu selaras dengan sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan mengatakan apa? Energi itu kekal. Wong Jawa ngarani apa? Urip iku langgeng. Sing ora langgeng material kita. Nah, ketika kita harus berpikir di dalam tubuh manusia ini ada beberapa elemen. Elemen pertama adalah daya nalar. Kita bisa berpikir seperti itu kan karena daya nalar kita. Ketika ada masalah, daya nalar kita yang bekerja. Nah, kalau kita tidak mampu menyelesaikan dengan berbagai masalah tadi, ketika ada problem tadi, daya nalar terus kadang-kadang muncul daya rasa. Daya rasa. Nah, ketika manusia beraktivitas ini yang bekerja adalah daya nalar dan daya rasa kita. Kita harus tahu daya nalar dan daya rasa itu inputnya apa, outputnya apa. Inputnya ini adalah sari-sari makanan. Sehingga anak-anak kita yang kurang gizi, ya, ini biasanya daya nalarnya tumpul. Karena inputnya kurang. Bahkan saat ini jadi program nasional itu makanan bergizi terus supaya untuk meminimalisir stunting. Ya.
itu nyata. Karena daya nalar dan daya rasa itu inputnya adalah makanan, sari-sari makanan. Outputnya apa? Daya nalar. Outputnya adalah pemikiran, ide, gagasan. Ini daya nalar. Daya rasa apa outputnya? Susah, bunga, mangkel, seneng, benci. Ini daya nalar. Nah, sepanjang dua elemen tadi bekerja, daya hidup kita akan tidur. Nah, supaya daya hidup kita muncul, dua ini harus diistirahatkan. Caranya apa? Kita kurangi inputnya. Karena itulah dalam ajaran Jawa kita wajib puasa, tapi tidak wajib siam. Karena antara siam dan puasa itu berbeda. Siam merupakan budaya Timur Tengah. Dari bahasa Ibrani awalnya, dari kata sawama. Artinya menahan. Jadi di dalam ajaran Jawa tidak wajib siam, kecuali kalau kita beragama Islam silakan siam. Tapi dalam ajaran Jawa kita semua yang ingin jadi Jawa, apapun suku kita, karena Jawa itu universal, sehingga ada kata-kata wong Cina gak Jawa banget. Kalau kita semua ingin menjadi Jawa, kita harus puasa, wajib hukumnya puasa. Puasa Jawa itu 4+1. Merawat ini untuk menyeimbangkan anasir nitrogen dan karbon. Merawat yang dimakan polo pendem. Ngidang yang dimakan hanya daun-daunan. Ini untuk menyeimbangkan oksigen dan hidrogen. Terus ngalong yang dimakan hanya buah-buahan yang kelilawar doyan. Ini untuk menyeimbangkan nitrogen dan oksigen. Terus mutih, makan tanpa rasa. Jadi mutih bukan berarti yang dimakan yang warna putih, enggak. Susu ya putih, kerupuk putih, kapas ya putih gitu. Tahu ya putih. Mutih bukan itu, mutih itu adalah makan yang tanpa rasa. Hanya nasi. Nasi yang tanpa rasa, air putih. Nah, ini untuk menyeimbangkan unsur karbon dan hidrogen. Ini 4+1. Yang satunya apa? Ngarak atau ngebleng. Kita tidak makan apa-apa. Supaya apa? Itu tadi daya nalar dan daya rasa itu kita turunkan aktivitasnya dengan cara dikurangi inputnya. Itu teorinya. Sehingga kalau belajar samadhi tidak boleh makan kenyang, kalau perlu harus puasa. Terus setelah itu ada gerakan-gerakannya, ada senamnya untuk membakar energi kita. Setelah terbakar energi yang ada, setelah itu baru kita napas. Ada orang Jawa itu ambekan papat-papat. Lah ada macapat. Macapat itu kan moco papat-papat. Nah, ini kan sing grup mocopat enten iki. Wah, iki. Nah, grup mocopat. Nah, Sembahyang. Nah, mocopat itu kan moco papat-papat. Nek sing bener ki mocopat papat nek dicengkokne kan karena karakteristik manusia berbeda. Jadi, nah, begitu juga dengan napas tadi. 4 tarik, 4 tahan, 4 keluar. 4 tarik, 4 tahan, 4 keluar. Itu namanya ambekan Patanjali. Supaya kita mengolah iso napas, nupus, tanapas. Nah, ini sekelumit teorinya saja. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau tertarik ya monggo. Saat ini kelasnya Kamis malam Jumat. Dimulai jam 8 malam. Atau kumpulkan di sini. Saya yang didatangkan monggo. Masalahnya gini Pak Tri, maaf gini, ini terkait dengan apa itu semedi. Itu secara teori itu benar apa tidak? Itu kan ada ikatannya dengan perbuatan-perbuatan kita yang kurang benar. Artinya dalam artian bahasa bahasa kasarnya itu karma. Apa gitu nanti ketika kita sudah sampai dengan titik kita sering apa itu nanti akan berpengaruh dengan praktek kita sebagai orang Jawa, bahwa kita menembah itu dengan cara semedi. Ngoten.
Ngoten. Nggih, makasih. Jadi, Nggih. orang samadhi atau tidak, semuanya akan menuai karmanya masing-masing. Karma pala. Ya. Karma itu perbuatan, pala itu buah. Jadi orang agamis menggunakan kata pahala itu asli bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama Abrahamik itu tidak ada kata pahala. Ada. Ya. Kita samadhi atau tidak, kita tetap karma pala. Tetapi kalau kita sering samadhi, akan muncullah kesadaran. Ketika muncul kesadaran dalam tubuh kita, akhirnya lifestyle gaya hidup kita pun penuh dengan kesadaran. Sehingga kita barangkali untuk awal-awal ya kita barangkali kesulitan fokus karena kemarin masih banyak sengkolo-sengkolo tadi. Banyak cantolan-cantolan Iya. yang wakeh. Monggo. Saya juga tidak sok keminter kalau kiranya minta bimbingan untuk belajar samadhi, monggo. Nanti saya didatangkan ke Tulungagung atau kan jenengan bareng-bareng sak mobil datang ke Sanggar setiap Kamis malam. Ini mumpung baru buka ini yang kelas kedua. Kalau yang kelas pertama sudah tutup kemarin, sudah telasan. Nggih. Sampun nggih? Nggih. 2 jam waktunya makan siang katanya yang punya rumah. Berarti harus disiapi ya mbak sing duwe omah. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita, bahasan kita, kajian kita. Pancasila merupakan identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan saat ini kita tadi baru bicara sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Tunggu kelanjutannya bahasan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan dan menyadarkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya dan saya kembalikan ke Panoto Coro. Matur nuwun, rahayu. Iya, terima kasih kami haturkan kepada panjenenganipun Bapak Sutrimo yang begitu luas, gamblang, cetha, trawaca apa yang menjadi tema kita. Nggih menika Pancasila adalah identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Mugi-mugi sedaya kemawon napa ingkang dados sesuaraipun nambahi pengalaman, nambah ilmu, ugi mbok beli mangke sajake kadang-kadang sing pengen praktek semedi mangke bisa dikoordinir ngoten Mas Prait nggih. Mbok menawa lho nggih. Nggih, kalau kinten mangke badhe dipelajaken Pak Trimo nggih mengkaten napa sajake sampun cekap menika? Sampun nggih. Nggih. Sajake mangke sak menika kedale sampun watawis, sampun titi wanjine lerem rumiyin. Kula minangka Pranata Adicara sepisan sadereng kula pengser matur sembah nuwun kula aturaken dhumateng ingkang ngabukati Mas Widi sampun kroyo-royo paring pasugatan, paring papan, paring pinaraan ingkang sajake paring asung pakurmatan dhumateng sedaya para rawuh. Ananging sadereng kula pengser nggih ngaturaken mbok bilih sowan kula sakadang sedaya wonten menika pawiyahan ajak wonten tindak tanduk utawi sikap ingkang kirang nuju prana kula ngaturaken agung samudra pangsami dhumateng panjenenganipun Mas Widi. Sepanten ugi matur sembah nuwun Bapak Trimo ingkang sampun kroyo-royo wis kuwathah sanget matur sembah nuwun sanget napa ing dados sesera-sera ingkang sampun diaturke tambahi pengalaman ilmu kita sedaya. Mugi-mugi mangke saged pinanggih manglih wonten jadwal ingkang badene duka mangke teng daleme Mas Widi napa teng daleme Mas Prait to piye di program menika. Nggih, sepisan malih kula matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih wonten goyak-goyang atur kula nyuwun agung samudra pangsami kula cekapi matur sembah nuwun, salam rahayu. Rahayu.